guys, welcome back to my channel. Today we're gonna to talk about money and money. Untuk video kali ini aku bakal kasih tahu ke teman-teman dan bakal membantu teman-teman untuk memilah-milah kira-kira di Taiwan ini untuk sekolah universitas di Taiwan ini butuh berapa banyak uang sih, kita harus prepare berapa banyak uang dan kita bakal ngeluarin berapa banyak uang untuk sekolah di Taiwan ini. So, tanpa berlama-lama lagi, check it out. Pertama-tama kita akan bahas mengenai biaya sekolah atau yang kita kenal dengan tuition fee. Dan tuition biaya sekolah di sini tuh dibagi jadi dua bagian ya. Jadi ada yang bagian IPA dan bagian IPS. Nah, ini penting banget. Jadi kalau yang bagian IPS itu yang kayak misalnya kalau teman-teman ada yang ngambil jurusan ekonomi, foreign language ataupun yang bagian bisnis gitu, itu biasanya tuition fee-nya itu adalah 51.000 per semester. Nah, tapi kalau yang bagian IPA, yang kalau teman-teman ngambil jurusan teknik, IT, ataupun jurusan kedokteran, dan itu akan lebih mahal 10.000 NTD, yang mana adalah totalnya adalah 61.000 NTD per semester. Di 10.000 itu kira-kira ya nanti akan dikalkulasikan di bawah ini di-convert ke dalam Indonesia. Oke. Selanjutnya kita akan membahas biaya tempat tinggal. Jadi di Taiwan itu dibagi menjadi dua lagi. Tempat tinggalnya itu ada yang kita kenal sebagai general dorm, yang mana itu tinggal berempat, 4-6 orang dalam satu kamar. Dan yang satu lagi adalah single dorm, yaitu kita tinggal sendiri di dalam satu kamar. Dan yang general dorm ini biasanya akan kena biaya sekitaran 10.000 per semester. 10.000 per semester. Dan biasanya itu belum termasuk uang AC. Jadi di sananya itu kita bakal dikasih satu kartu dan kita bakal diisi uang di kartu itu, dan kartu itu akan kita colok di mesin yang tersedia di dalam dorm. Setiap kamar itu pasti ada mesin ini. Nanti ya boleh dikasih mesinnya. Dan biasanya itu akan kalau menurut personal experience aku itu biasanya 100 NT untuk 1 bulan. Dan kalau misal itu summer ya, tapi kalau winter itu kayaknya bisa 100 NT untuk 2 bulan, dia bertahannya lebih lama. Dalam satu semester kira-kira kita akan menghabiskan uang sebanyak 450 NTD untuk uang AC doang. Nah, berpindah ke tempat single dorm, yaitu tempat yang lumayan elit ya kira-kira, karena biayanya dalam 1 bulan kita akan dikenakan biaya sebesar 8.000 NTD untuk per bulan doang, untuk 1 bulan doang. Bayangkan ya perbedaannya. Kalau yang general dorm kita akan kena 10.000 untuk 1 semester. Tapi yang untuk single dorm ini kita akan menghabiskan uang sebanyak 8.000 dalam 1 bulan, dalam waktu 1 bulan doang. Bayangkan ya udah gitu kan. Oke, dan itu tuh belum termasuk biaya listrik teman-teman. Biaya listriknya kayak misalnya kalau kamar teman-teman ada kulkas. Juga kalau biaya AC-nya juga harus kita bayar sendiri. Itu konsepnya sama dengan general dorm sih. Cuman kalau yang di single dorm ini mereka sudah memakai sistem yang kayak kayak misalnya kita kos di Taiwan gitu seperti apa gitu. Jadi kayak biasanya tuh dalam 1 bulan kena berapa ya? Contohnya dulu ya. Kalau misalnya summer itu menghabiskan 1.200 NTD per 2 bulan. Tapi kalau winter ya kira-kira 500 NTD itu bisa bertahan untuk 3 bulan.
Jadi kalau di totalin secara average-nya gitu, satu semester itu untuk uang AC doang kita akan menghabiskan sekitar 2.750 NTD. Jadi ya bisa kita lihat perbedaan di antara general dorm dan single dorm ini. Ya ada plus minus lah. Kalau general dorm ya kita bisa membuat banyak teman, kita pulang ya nggak sendirian gitu kan. Tapi kalau single dorm untuk mungkin bagi teman-teman yang memang butuh banget kayak me time, private time with yourself, ya boleh memilih single dorm. Karena sebenarnya single dorm yang disediakan oleh sekolah itu belum semahal kos-kosan di Taiwan, maksudnya kayak di luar di Taiwan ini gitu. Oke, lanjut. Jadi kita akan membahas tentang biaya internet. Jadi kayak kalau misalnya kita setiap mahasiswa itu kita akan dikenakan ya service fee sih namanya tertulis, tapi basically itu kayak biaya internet yang akan kita gunakan di sekolah, karena di sekolah itu pasti disediakan wifi kan. Nah jadi biaya internetnya itu dikenakan sebesar 600 NTD gitu. Jadi itu nggak ada pembagian, itu sama semua, setiap murid pasti akan dikenakan biaya ini. Dan juga ada satu yang paling penting, yaitu insurance fee. Tapi insurance fee ini kayaknya dibagi deh. Insurance fee itu kan asuransi kan. Jadi di Taiwan ini setiap orang itu pasti harus ada asuransi. Begitu pula dengan kita sebagai anak-anak internasional, kita juga ada asuransi yang harus kita bayar. Nah, dan biaya asuransi untuk anak-anak internasional itu biasanya lebih mahal. Kayak aku kenanya itu sekitar 4.500 NTD gitu. Dan kayaknya sih ya, kalau untuk orang-orang yang Taiwan sendiri atau yang maksudnya yang Chaoseng gitu, yang overseas student, itu mereka kayaknya tidak dikenakan semahal ini. Tapi ini tuh cuman asuransi yang basic, yang dasar. Kan kita tahu kan asuransi itu kalau misalnya kita mau pergi ke tempat asuransi, kita bisa daftar. Kalau misalnya kita sakit, kita bisa daftar ke asuransi yang tingkatnya lebih tinggi. Nah ini tuh cuman asuransi basic doang, kayak dasar yang harus kita miliki di Taiwan ini. Oke, masuk ke sesi terakhir. Terakhir ini aku ada kasih teman-teman lihat biaya-biaya hidupnya ya. Jadi mulai dari biaya makan. Biaya makan aku tahu ini depends sama maksudnya masing-masing orang. Tapi kasih perkiraannya saja. Jadi kayak kalau cewek kira-kira ya 200 NT untuk per hari. Kenapa 200 NT ya? Tapi ini nggak termasuk kayak kita mau makan cantik atau makan di kafe-kafe gitu, nggak termasuk ya. Soalnya sekali kita makan di kafe aja itu udah kayak 300 sampai 400 NT gitu. Jadi ini tuh bener kayak makan sehari-hari doang gitu ya. Nah terus kalau yang cowok ya kira-kira habislah 300 NT per hari gitu. Dan transportasinya itu kita kan di Taiwan ini lebih banyak pakai kartu MRT ya. Jadi kita boleh naik MRT ataupun naik bus gitu kan. Nah, jadi aku hitungnya di sini 500 sampai 1280 NT. Kenapa 1280 NT? Karena di Taiwan ini kalau MRT Citaopao itu artinya kita boleh pergi kemana saja, yang penting masih sekitaran Taipei City atau enggak Xinpei City. Ya masih sekitaran itu. Kita boleh, maksudnya kita tap kartu, ya kita gratis gitu kemana-mana, karena kita dalam 1 bulan kita udah bayar 1280 NT. Nah sebenarnya ini makan sama transportasi itu tergantung masing-masing orang sih, cuman ini menurut personal experience aku aja gitu. Nah yang paling penting juga adalah snacking ya, karena di Taiwan ini terkenal dengan night market. Jadi kayak gak ada hari tanpa Yesu time, oke. Dan juga ada inliao itu minuman gitu kan. Ya aku dulu awalnya nggak tahu sih kenapa orang
suka banget sama minuman gitu, Inniao, karena memang di Taiwan ini kalau lagi summer benar panas terik banget, jadi Inniao itu termasuk ke dalam satu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam summer gitu. Dan itu kira-kira habislah 200 sampai 800 NT gitu. Oke. Dan juga ada kayak kalau kita sebagai mahasiswa, kita pertama kali datang ke Taiwan, kita juga pasti butuh namanya sepeda. Apalagi kalau tempat kuliah kita tuh kayak NTU ya, yang jauh kemana-mana, kita butuh namanya sepeda. Nah biasanya sepeda itu berkisar, satu sepeda yang baru itu berkisaran sebesar 2.400 ya, itu yang standarnya sih, standar sepedanya 2.400 NTD. Dan juga yang paling penting itu ada asuransi untuk 6 bulan pertama ketika kita tiba di Taiwan. Itu kita harus bayar biaya sebesar 3.000 NTD. Kenapa asuransi ini harus kita bayar? Karena kan seperti tadi aku bilang, kalau masing-masing kita ketika kita menginjakkan kaki kita di Taiwan, kita itu harus punya asuransi. Nah jadi untuk buat asuransi yang menetap itu butuh waktu. Jadi makanya diadakan asuransi 6 bulan ini. Nah asuransi 6 bulan ini, jadi kita harus stay di Taiwan selama 6 bulan. Nah kalau dalam jangka waktu 6 bulan ini kita mau pergi kemana-mana, kita boleh pergi sekali saja, tapi tidak boleh lebih dari 30 hari. Nah, kalau lebih bagaimana? Kalau lebih dari 30 hari, berarti perhitungan kita akan dimulai dari nol lagi. Maksudnya kayak dari awal lagi. Jadi kita harus pembuatan kartu asuransi kita tertunda, dan juga kita harus bayar kembali uang 3.000 ini. Oke deh, sampai di sini dulu video pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang mungkin akan datang ke Taiwan atau pengen sekolah kuliah di Taiwan. Semoga video ini memberi informasi-informasi yang teman-teman butuhkan. So don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel ya. Dan jangan lupa untuk komen video ini. That way.